مصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى. الله يا نبي سلام عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم بجمالي فوق في الحسن تفرق. الله يا نبي رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات البشرى بساقي مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا جاد الحسنين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا
صلاة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarram, para alim ulama, tokoh masyarakat, guru kita Ustaz Nasrullah, Ustaz Mahfuz, juga guru kita Ustaz Ahmad Ghazali dan Ustaz Abdul Sufri, juga segenap tokoh masyarakat yang mudah-mudahan insyaallah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati penceramah kita Kiai Haji Muhammad Khairul Ihsan Fadilah, atau yang sering kita sebut atau yang kita kenal Kiai Gareng dari Kabupaten Tangerang. Juga oleh kita Ustaz Ardali Umri dari Gunung Kalen, Resep Tangerang. Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita. Juga tak lupa yang saya hormati para sesepuh tokoh masyarakat kita, yaitu Bapak Haji Sukisno, Bapak Haji Asmuni, juga Bapak Haji Syapur, dan juga Bapak Haji Musa selaku DKM Masjid Jami'ul, Bapak Haji Burhan, dan juga yang kita banggakan dan kita hormati, yaitu Bapak Lurah kita yang alhamdulillah telah hadir bersama kita, itu Bapak Lurah Sudrajat, dan juga Bapak RW 03, Bapak Nurahim, Bapak RT 06, Bapak Namin Saputra, Bapak RT 05, Bapak Rijal, Bapak RT 02, Bapak Hakim, juga Bapak RT 03, Bapak Subianto, yang alhamdulillah telah hadir bersama kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalani amanah-amanah yang diberikan kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Khusus kita hormati DKM Mushola Salam, DKM Masjid Jami'an Nur, DKM Masjid Asy-Syamsiyyah Bina Insani, DKM Masjid Ar-Rahman, dan Ketua PHBI Bapak Wawan Darmawan, dan segenap panitia PHBI Maulid Nabi, jamaah dan seluruh masyarakat serta tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Amin amin ya rabbal. Apa-apa kayak diwakili. Kalau semuanya di absen ribet nih, ya kita kebagian waktunya ya perwakilan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang telah meluangkan waktunya mengadakan peringatan Maulid Nabi, memberikan sumbangsi pikiran, tenaga, dan kepada Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Salam juga saya mengucapkan terima kasih karena sudah bergotong royong memberikan kontribusinya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW jangan sampai menjadi rutinitas atau acara seremonial tahunan, tapi harus momen kita sebagai meneladani
Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan menjadi contoh untuk kita sebagai umatnya. Dan selanjutnya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita harus bisa meniru atau meneladani sifat-sifat mulia beliau, yaitu sidik, matonah, amanah, dan tabligh. Karena sifat itu kita bisa aplikasikan di lingkungan kita, khususnya di keluarga dan masyarakat di wilayah RW 03 khususnya dan umumnya di warga Kelurahan Rokto. Dan selanjutnya pemerintah Kota Tangerang mempunyai visi akhlakul karimah. Tetapi apabila visi akhlakul karimah tidak bisa diwujudkan hanya menjadi semboyan, itu akan percuma Bapak-Bapak Ibu. Maka saya menghimbau dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah agar kita sebagai masyarakat di wilayah RW 03 agar menjaga kerukunan silaturahmi antar sesama warga dan jangan terkena hasutan dari pihak luar sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya saya menghimbau kepada warga khususnya di wilayah RW 03 agar saling membantu dan saling bersedekah kepada sesama yang membutuhkan, Pak. Karena sedekah akan menolong kita di yaumil akhir. Dan selanjutnya saya sebagai kepala Kelurahan Rokto menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ketua RW dan ketua RT dan di lingkungan wilayah RW 03 agar menjaga kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Menghimbau kepada warganya agar selalu melaksanakan kerja bakti minimal sebulan sekali, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang depan tuh, di depannya tuh disapuin biar bersih. Saya lihat sepanjang Gang Dukuh dan di sini khususnya di RT 53 itu banyak tumbuh rumput-rumput yang kurang bagus, Pak RW. Itu ada Pak RW coba mengkondisikan ke RT-nya untuk kerja bakti. Dan warga jangan nonton. Kadang-kadang kita petugas nih, tugas kelurahan, RT RW, kalau kita kerja bakti, nyapuin, warga malah liatin, bukannya ngebantuin. Kalau bisa mah ikut turun bapak-bapak, ibu-ibu, kita jaga semua lingkungan kita agar bersih, karena kebersihan sebagai dari iman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa safarrahu lana min aqidatil jahilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah al-amin. Yang termulia segenap para alim ulama, para kiai, tokoh agama, para ustadz, para sesepuh, para guru-guru ngaji, wabil khusus ketua DKM Musala As-Salam Al-Mukarram Tanda Ustadz Hawasi, yang termulia Al-Mukarram Al-Ustadz Mahfud, Al-Mukarram Al-Ustadz Nasrullah, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Syakur, Al-Mukarram Muhammad Haji Burhanuddin, Al-Mukarram Muhammad Haji Musa Kaisa, Al-Mukarram Muhammad Basmuni MPD, Al-Mukarram Bapak Haji Sukisno, dan seluruh para asatidz yang lain, wabil khusus kepada Bapak Ustadz Jerry, dan mudah-mudahan Ustadz kita, guru kita, kiai kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aparatur pemerintah yang termulia, Bapak
Bapak Lurah, Dr. Bapak Sudrajat SD MSI, Allah selamat. Yang termulia Bapak Erwin Ibrahim, Bapak Erwin Saputra, Bapak Rizal, Bapak Erwin, Bapak Sugianto. Mudah-mudahan aparatur pemerintah kita semuanya dijadikan oleh Allah pemimpin yang amanah, yang sayang terhadap rakyat. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, secara hakikiah manusia itu makhluk Allah yang paling mulia. Manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna dan makhluk Allah yang paling mahal harganya. Setiap manusia yang hidup di alam dunia, tujuan dan cita-citanya semua sama. Pengen jadi manusia yang mulia dan bahagia, mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia di alam dunia dan bahagia di akhirat kelak dengan mendapatkan surga Allah. Sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan di setiap akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Di dunia ingin mendapatkan kebaikan, akhirat pun sama, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka. Cuma yang jadi permasalahannya, kadang-kadang manusia itu lupa, terlena dengan keindahan dunia, lupa dengan tujuan yang sesungguhnya. Dia kejar kebahagiaan dunia, dia lupa kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Dia cari kemuliaan di hadapan manusia, lupa kemuliaan di hadapan Allah yang dia kenalkan. Kalau pengen bahagia di dunia mah gampang. Pengen mulia di hadapan manusia sangat mudah. Dengan harta orang bisa jadi bahagia di alam dunia, tapi belum tentu bisa bahagia di akhirat. Betul? Dengan pangkat jabatan orang bisa mulia di hadapan manusia, belum tentu mulia di hadapan Sang Pencipta. Betul? Terus apa yang membuat manusia mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah? Baginda Rasul mengajarkan kepada kita. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasul? Satu, akhlaknya yang mulia. Orang dia kata kaya, kalau kagak berakhlak, kagak bakal mulia. Betul? Baru kaya sedikit, sombongnya bukan main. Ditanya yang miskin, nengok juga kagak. Orang yang punya pangkat jabatan, kalau nggak punya akhlak, nggak bakal mulia. Baru jadi bini RW, kelampingan di leher. Terus sombong banget. Gak bakal mulia. Karena orang bahagia bukan karena harta, orang mulia bukan karena pangkat. Orang mulia dan bahagia karena akhlak yang istimewa. Walaupun kita gak punya pangkat jabatan, walaupun gak kaya-kaya amat, kalau akhlaknya mulia, jangankan hidupnya, udah matinya yang namanya masih hidup. Betul? Ibu bapak punya tetangga sopan banget. Mau orang atau pernah marah, akhlaknya bagus banget, dibenciin sama orang sebelum baik.
terus meninggal dunia, bertahun-tahun kita masih ingat aja. Orang kayak almarhum, akhlaknya sopan banget, akhlaknya bagus banget, padahal orangnya udah gak ada. Makanya selaku umat baginda Rasul yang ingin menggapai kebahagiaan dunia akhirat, modal yang paling utama buat kita, perbaiki akhlak kita masing-masing. Akhlak yang mana harus kita perbaiki? Satu, akhlak sama Allah benerin. Akhlak sama Allah bagusin. Gimana caranya berakhlak sama Allah? Jalankan perintahnya, tinggalkan larangan. Apa perintah Allah? Iman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya satu, buat iman, sholat, sodak, baca buah, alhamdulillah. Ibadah banyak. Ada ibadah yang paling mahal ke Mekah, haji atau umrah. Mudah-mudahan semua yang hadir sebelum wafat bisa berangkat ke Mekah. Ada ibadah yang paling murah, nggak perlu pakai duit, nggak perlu punya wudu. Mana? Senyum. Coba semua kita ada. Senyum itu ibadah. Makanya ibu biar banyak pahala, ayo senyum aja. Asal berangkat ke pasar ketemu tetangga senyum, ketemu yang listrik senyum, ketemu orang marah senyum. Insya Allah dapat sebulan 2 minggu aja. Tapi tetap dari sekian banyak ibadah, yang paling utama ibadah adalah sholat. Rapihin sholatnya, benerin sholatnya, bagusin sholatnya. Ibadah sholat mah ibarat anggota tubuh Pak. Bapak pernah nggak melihat orang nggak punya kaki masih hidup? Pernah nggak Pak? Ibu pernah melihat orang nggak punya tangan masih jalan-jalan? Pernah? Pernah nggak melihat orang nggak punya kepala masih jalan-jalan? Ya lari kita. Jangan tengah malam lari bolong. Biar orang jalan nggak punya kepala lari. Betul? Ibadah sholat ini ibarat anggota tubuh Pak. Biar kata puasa sundanya rajin, biar kata ibadah yang lainnya juga rajin, ngajinya rajin, baca Qurannya rajin, tapi sholatnya ada nol di hadapan Allah dan Nabi. Makanya sholat apapun kita urusan dunia, sholat jangan sampai lupa. Insya. Tapi mohon maaf, kadang-kadang dalam satu rumah itu ada aja orang yang nggak sholat masjid. Ada apa Pak? Ada yang bininya rajin sholat, lakinya males. Ada yang begitu. Ada yang lakinya rajin sholat, bininya tugas. Ada. Ada yang laki bini rajin sholat, anak kalau sholat ada. Laki bini anak rajin sholat, mantu kalau sholat ada. Komplit apa kalau teratur? Kalau dalam satu rumah ada orang yang nggak sholat satu, maka yang nggak sholat itulah yang mencegah keberkahan yang Allah berikan kepada isi rumah semuanya. Naudzubillah ini. Makanya kalau dari ibadah sholatnya harus saling mengingatkan. Bapak punya bini nggak sholat, diomelin masih kata sholat juga. Bukan apa? Betul Pak. Ibu punya laki kagak mau sholat, ingetin. Jangan diomelin, ingetin. Bang, ada apa? Udah lama apa kagak mau sholat? Ngapain? Itu sholat lah. Ya, kayak ustaz aja. Ntar nggak bakal ada panggilan baru sholat. Itu kadang-kadang laki ada yang terus kayak begini tuh modelnya.
Ibu kalau punya laki kayak begitu aja, jangan langsung dulu sholat, jangan pelan-pelan dulu. Udah bangga apa dah kamu sholat juga, lewat-lewat kamu sholat. Awal kok bisa aku udah lewat aja, tapi betul asal jauh lewat, asal lewat, tanya Musa kasih, Pak lewat doang juga kamu tak terkabul. Dapat sebulan atau lagi, Pak gimana lewat? Puasa lancar, udah besok jangan lewat. Habis ngapain? Belajar ke kosek. Maksudnya iya asal orang aja doang apa masuk ke musola ke kosek, dua belah kaki, terpulang lagi. Iya, lama-lama juga dia malu menuju aja. Pelan-pelan sambil ibu berdoa biar suami ibu dapat hidayah. Amin. Ya Rabbal. Orang yang bangun sujud, orang yang bangun sholat, derajatnya lebih hina daripada binatang. Balhum Allah lebih sesat. Tahu kami nggak kami? Wih, kami tahu nggak? Pernah melihat kambing sholat maghrib berjamaah di sholat? Pernah melihat kambing ikut sholat Jumat di masjid? Pernah melihat sapi ikut sholat Id di masjid? Sholat kagak tuh kambing, sholat kagak tuh sapi. Tapi lebih mulia kambing dan sapi daripada orang yang nggak sholat. Di mana mulianya? Wih, kambing mah sama sapi biar kata kagak sholat, nongkrongnya di masjid. Wah, mana ada ustaz kambing nongkrong di masjid? Itu beduk. Ayo ngomong. Kulitnya, kulit apa? Kulit kambing. Ada beduk kita kaki. Pusat sember dulu. Lah iya. Masa kita kalah sama binatang? Betul Bapak? Betul. Kayak sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, sholat jangan salah lupa. Anak-anak kita itu suruh sholat. Rasul ngajarin umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun kamu belum sholat. Udah galak jadi orang tua. Jangan sampai anak menghujat orang tua di akhirat. Yang tadinya ke surga dibawa sama anak ke neraka. Na'udzubillah ini. Dan orang yang rajin sholat, Allah jamin hidupnya bahagia dunia akhirat. Ya Rabbal. Ibu jangan jauh-jauh mencontoh. Lihat dulu kita para ustaz. Ada nggak merokok ustaz sambil kelaparan? Oh iya, ada nggak? Kalau ada dengan berdiri ustaz. Ustaz mah hidupnya berkah, lihat badannya sungguh-sungguh. Ustaz awasi. Ustaz Asep, Ustaz Asep mah keluarga. Dia mau berkoin juga gede. Kalau berkoin malu kurus, malu berdua. Dia berdaya, bukan mati loh. Berkah Ustaz mah, rezekinya ada baik. Emang apa? Sholat rajin. Saking rajinnya Ustaz, sholat Jumat aja berangkatnya Kamis. Jangan bisa malas dengan kamu kebanyakan sama saja. Saya dan sebenarnya alhamdulillah rezeki mana baik. Apalagi bulan begini mana? Butuh banget tadi. Gimana? Lalu ini saya dari tanggal 1 Mulut sampai sekarang tanggal 13 Mulut ini saya nggak pernah masak. Tiap hari makan tidur kantor tiap hari. Makanya bulan aku dia beriadah. Karena kalau aku buat besok pagi makan itu bukan dari mana besok jangan. Kalau ada awasi, nggak bisa tungguin. Ada yang protes. Wajar aja sih cuma berkait juga berceramah, sekali ceramah juga jutaan, ceramah juga jutaan, yang banyak pas bulan Mulut. Kemarin bulan Hafid sama buat kecil. Lah bulan Hafid ceramah apa coba Pak? Bener kan? Yang hajatan aja nggak boleh, kan kita mau orang Betawi, kalau bulan Hafid nggak boleh hajatan kemari. Betul nggak? Betul. Tapi kan rezeki bersama bukan dari ceramah Pak. Saya bulan Hafid nggak ada panggilan ceramah, alhamdulillah Allah masih ngasih rezeki, nggak mati Pak. Wih, saya mau nanya, di ngerokok nih, kalau ada yang meninggal dunia, yang diundang sama keluarganya, RT apa Ustaz? Suruh ngelaki
mati ada Ustaz. Tuh. Makanya lumayan kalau ada yang mati sekali melaku cepet. 5 orang aja yang mati seminggu bopek. Belum atakok, belum pindah, belum mimpin tahlil, sedang sendiri juga. Makanya saya kalau berhamil dengan doanya lain, ya Allah, siapa lagi yang mati ya Allah. Rezeki urusan Allah, betul nggak? Nah, yang mati sepi, ceramah kagak ada. Allah masih ngasih rezeki buat saya. Yang minta air banyak. Di mana kalau nggak mama, bukan sombong, air saya di rumah, segelas gede pecah. Percaya kagak? Woi, percaya kagak? Nah kan saya cuma ada kerjaan benar. Paling di rumah motor-motor tas ya, sampai putus lah. Iya begini bener saya. Udah berikan. Saya nggak punya duit duduk depan rumah curhat sama Allah. Nih dengerin. Kalau nggak punya duit mendingan curhat sama Allah. Sebab kalau curhat sama tetangga dikasih dikit aja diomongin dia. Udah nggak kok? Saya depan rumah sambil Allah. Nggak punya duit ya Allah. Dan mati sepi lagi Allah. Selagi Allah datang tetangga ke rumah. Mama melihat saya lagi dulu langsung teriak Ustaz. Ya, dalam hati ini orang tua yang besar. Ada apa kok? Tolongin saya Pak Ustaz. Kenapa emang? Udah 3 bulan lagi saya mau pulang-pulang. Bodoh lagi-lagi. Lapor polisi kok, itu bukan urusan dengan lapor polisi. Emang apa? Lagi bilang jalan sebelah. Terus ngapain datang kemari? Minta air, Ustaz tolong doain nanti saya biar cepat pulang biar di tengah rumah ayah mana. Siapa tahu saya pernah bicara air ada di dapur. Saya bilang tenang. Air mana? Saya ambil air ke dapur segelas. Tidak apa saya apa-apain, saya tunjukin doang. Minum. Biar laki kau cepat pulang. Cuma sebelum minum, baca dulu bismillah, saya bukain jangan nafas. Gak usah, saya bukain nafas, kalau gua mati. Iya, betul kalau gua mati, lakinya pulang. Yang penting judulnya lakinya. Bisa bilang semua memang dapat cuma. Laki gua pulang, gua mati mah. Oh ya udah, jangan 1000 kali. Bismillah 3 kali, jangan nafas, minum, air sisanya siram di depan rumah, biar lagi gua ingat pulang ke rumah. Ya Ustaz, makasih ya, gua mau pamit, selamat, masih Allah, itu saya bocah. Sekelas, di air yang ada kalau disulam, bocahnya gua cek segala. Jadi 18 kali bocah pilih menampaknya. Dapat 2000 datang lagi ke rumah air. Assalamualaikum, salam. Ada apa kok? Alhamdulillah. Kok sehat? Sehat. Gimana lagi udah pulang? Udah Ustaz. Sehat lagi? Mati Ustaz. Yang penting konsekuensinya satu. Ikuti dulu aturan Allah. Ibadah sama Allah, sujud ke Allah, urusan dunia mah kecil buat Allah. Di akhirat Allah, kalau dunia kan istana surganya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Makanya sholat yang ini. Sholat yang bagaimana Ustaz? Sholat yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Bagaimana dengan ilmu amal fardu dan sunnah. Biar kata rajin sholat yang rajin tahajud duha witirnya, tapi gak pakai ilmunya. Jangankan sholat di rotok, sholat di depan Ka'bah, bila tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, ditolak dan diterima. Na'udzubillah ini, makanya cari ilmunya. Di mana adanya? Di majelis di pengaji, di pesan. Alhamdulillah. Ngaji gak mama? Ngaji bu? Ada pengajian di rokok? Tiap hari apa? Banyak.
Hari Minggu ada, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, itu ada harinya. Ini kalau ngaji ibu ada segini banyaknya. Bu, ini kalau ngaji ibu minggu lagi banyaknya segini 100 orang ada nggak? 50 orang? 30? Ya setengah lah. 30 ini juga nenek semua. Masuk kami sekali berapa tembok. Pengajian bawah mana Pak? Ada? Malam apa? Malam Jumat? Udah tanya lah. Kalau kita ngaji, masalahnya ibadah salah-salah itu masih dimaafin sama Allah. Kenapa? Karena masih mau ngaji. Yang patah, udahan berokok dari ngaji itu ya Pak. Betul nggak? Mendingan ya kalau ngaji sama Ustaz kita kagak ngaji di sana. Sama Ustaz. Daripada kita kagak ngaji nanti sama Google. Betul nggak? Makanya ngaji aja udah. Ada yang protes sama saya, Ustaz, gua ngaji seminggu 5 kali tapi nggak pinter-pinter. Nih dengerin, Rasul nyuruhnya ngaji, bukan nyuruh pinter. Pinter mah bonus. Lagian kalau ngaji kepada tua begini, kayaknya kok pinter mah jauh. Ini mama ngaji udah pada tua, kayaknya kok pinter mah. Ibu mau pesantren lagi, sampai mau lima. Nenek-nenek mondok, kiai-kiai setruk, yakin dulu. Tahu, ngajak mama capek. Nanti ada pikiran, ternyata. Bener. Saya dia mengajar mama yang malam Selasa. Bapak-bapak malam Kamis. Itu kalau di Bundar Mandi, enakan ada bapak-bapak. Kenapa? Bapak-bapak mama banyak nanya. Ini dia mengaji rusuk, yang penting ada kopi sama rokok, dan ini dia beda sama mama. Nah, ini bapak-bapak nih, biar saya menjelasin, saya tanya, ah ngerti, jawab ngerti, jawab nggak diam gitu. Beda sama mama, ngejelasin belum beres, udah nanya. Kadang-kadang kalau dia nanya, saya jawab, jawaban saya nggak sesuai dengan keinginan dia, ngajinya berhenti. Mama. Nah, tapi kalau di undang banding, kalau itu berkah kalau mama berkah kepada mama. Terus ya. Nih, malam kami saya ada bapak-bapak beli jeruk 3 kilo. Salad 3 kilo, pisang 3 kilo, nggak habis. Ngajar mama malam Selasa, beli jeruk 7 kilo, pisang 7 kilo, salad 7 kilo, ludes. Berkah mama. Cuma kalau ada ini aneh, itu jeruk pisang sama salad 7 kilo, ke kulit-kulitnya habis. Dalam hati kilo kan mama makan pisang sama kulit-kulitnya. Kemudian segitu saya intip itu tas nempel. Udah berkah mama. Dan ini ngaji ya Bu ya. Jangan pengen pinter, jangan pengen bisa, yang penting mana. Tanamkan dalam hati, niatin dalam hati, ngaji sampai jangan lihat ngaji sampai bisa, sebab kalau udah bisa kadang ngaji. Betul. Niat ngaji sampai mati. Biar kata ibu bapak lagi diimpus di rumah sakit, waktunya ngaji. Blah. Ini nama dokter. Dok, saya mau pulang. Kemana Pak? Mau ngaji. Loh, ibu kan lagi sakit parah. Biarin. Ntar mati gimana? Emang itu alasan di majelis. Ibu kan gak bisa jalan. Saya menyewa ambulan cukup. Bawa ambulan ke majelis. Insya Allah yang ngaji dulu apa yang lain bukan. Aku tetap ambulan. Udah
Ngaji kagak? Ibu tanya, ngaji kagak? Di mana? Kami. Bu, anak sekarang kalau udah kelas 1 SMP, nggak ngaji rumah di sini. Alasannya apa? Udah gede. Padahal ngaji sampai mati-mati, betul nggak? Makanya jadi orang tua kudu galak. Kalau mau nyuruh ngaji, pesantren ini bocah. Mendingan dia punya anak paham agama. Tidak apa-apa nggak jadi ustaz, syukur-syukur jadi kiai. Amin. Walaupun dia jadi ustaz, walaupun dia jadi kiai, minimal anak kita paham agama dan bisa baca Quran dengan ilmunya, dengan tajwid dan makhraj hurufnya. Betul. Itu minimal. Bapak Ibu punya anak bisa ngaji, bisa baca Quran, tambah aja punya jaringan akhirat. Kenapa saya bilang punya jaringan akhirat? Entar Bapak Ibu meninggal dunia ada anak yang bacain Quran, ngalir pahala dan orang tuanya. Amin. Apalagi kalau anak bahagia orang tua. Makanya ada yang tamu-tamu 20 usia sore ke 25. Ini malah sama keluarga anak besar dan dua aja, cewek satu, cowok satu. Mending kalau dua bener semua, kalau dan semua. Coba ibu punya anak 20, dan 5, tinggal 15. Enak 10, tinggal 10. Mending aja bu anak 20, tetangga juga kalian berani ibu sama kita. Kalau tetangga jangan ibu sama dia, emang apa anaknya 20. Belum mantunya, mati di mungkin. Dan jangan pada tetangga pak, maling aja maling, tak berani masuk. Soalnya maling kebelokan nggak tahu. Dicokal jendela, masuk ke dalam, dapat 5 menit keluar, yang keluar kan, woi mana hasilnya, kata yang maling, apa yang dia ambil? Emang apa? Ini normal isinya anak semua. Untuk anak tidak anak tidak punya anak. Tapi anak bahagia dia jadi orang tua. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Makanya alhamdulillah. Satu. Yang kedua, rapihin akhlak kita sama orang tua. Kenapa? Ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah ada dalam ridhonya kedua orang tua. Maaf, walaupun ibadahnya rajin, kalau sering nyakitin hati orang tua, bapak-bapak berkahwin. Betul nggak? Betul nggak? Mau bagaimana juga orang tua ramah. Makanya kalau orang tua masih ada, muliain orang tua kita, rajain orang tua kita. Jangan sekali-kali bikin nangis karena sedih oleh tingkah laku kita. Bikin orang tua kita bahagia. Walaupun belum bisa bikin orang tua kita bangga, setidaknya jangan pernah sakit dan lukai hatinya. Betul nggak? Apalagi orang tua perempuan, masya Allah. Maka doanya diijabah, sumpahnya jadi kenyataan. Makanya kata Nabi, surga itu di bawah tapak kaki emak. Saya memanggil emak 2000. Jadi surga di bawah tapak kaki emak. Mama. Di bapak apa? Bapak jangan marah sama Nabi. Kalau kata Nabi surga di bawah tapak kaki ibu aja. Kenapa? Sebab dalam rumah tangga ibu lebih capek ngurusin anak ketimbang bapak. Betul nggak bu? Betul nggak bu? Hamil capek nggak? Melahirin, ngurusin anak, cuma betul. Bapak kan minta doa. Kalau 15 menit dari cepat pulang. Kan yang repot ibu, betul nggak bu? Makanya derajat mama lebih tinggi, pak emak 3, bapak 1. Makanya wajar kalau seperti kota Pak. Tapi tetap perintah dari Allah dan Rasulnya birrul walidain, taat kepada kedua orang tua. Bukan cuma emak, bukan cuma bapak, tapi emak sama pak. Benar, emak kita capek. Benar, emak kita lelah ngurusin kita. Aku bapak kita juga capek dari daftar.
betul Pak? Betul Bu. Bahkan hebatnya bapak kita sampai rela jadi apa haya demi anak. Bapak kita rela jadi tukang kuli bangunan demi anak. Bapak kita rela dorong-dorong gerobak jadi pedagang demi anak. Bapak kita rela jadi tukang ojek hujan-hujanan panas-panasan demi anak. Bahkan hebatnya bapak kita sampai rela jadi anjing demi anak. Berapa banyak orang merokok yang bapaknya jadi anjing gara-gara anak. Saya aja pernah yang kata orang ustaz sering jadi anjing gara-gara anak. Gak betul. Nih, anak saya yang kecil baru tidur. Jadi saya ngomong, tidur nih, ada anjing di luar. Saya ngomong saya keluar. Yang penting anak itu juga itu dongkong. Kata itu anjing. Terus saya sedikit anak saya itu saya mikir, saya anjing dari anak, betul Pak? Maka saya berjumpa kadang-kadang jadi anjing, kadang-kadang jadi kucing. Gimana bini saya? Nah itu malah dengan bukti yang repot. Bini saya pernah ngomong begini, itu nih ada orang bilang gitu orang. Bini saya lari keluar dengan pintu ngobrol-ngobrol, kata orang bilang bagaimana suara ini. Saya ngomong sama bini karena orang bilang emang apa? Gua kagak bisa. Kata bini saya gampang, dia orang bilang apa gimana? Kata bini aja dia, itu berurut lagi. Jadi saya, oh ini pakai saya, kata bini saya tuh orang bilang gak nyampe. Betul nggak? Ustaz, orang tua saya sudah meninggal dunia. Gimana caranya berakhlak sama orang tua? Jarahin makam, jarahin kuburan. Orang merokok kalau meninggal dunia, pemakaman umumnya di mana? Kalau kalau naik motor habis bensin 20 liter. Jauhan ke Keramat, ke Kober, apa ke Banten. Oh, jauhan ke mana? Tapi kenapa kadang-kadang ke Banten nyampe ke makam orang tua yang dekat di Keramat dan nyampe-nyampe? Betul nggak? Ayo jarahin orang tua. Kalau bisa tiap Jumat. Ustaz saya Jumat kerja nggak bisa jarah. Minggu jarah. Emang jarah hari Minggu boleh? Ustaz dulu ke Banten rombongan Minggu. Kan boleh itu, betul nggak? Jarah hari apa juga bebas, yang penting mau jarah. Ini kadang-kadang jarah ke orang tua nungguin lebaran. Setahun sekali, kalau nggak mau hajatan, asal mau hajatan jarah. Betul. Bu, Pak, kalau bisa jangan sampai lewat 40 hari kita jarah sama orang tua. Hari ini kita jarah di Jumat, jangan sampai 40 hari dari jarah hari ini kita gak jarah lagi. Ayo terus berjalan. Kalau pengen berkah hidup nggak usah jauh-jauh, datang aja ke makam orang tua jarahin. Kalau orang tua masih ada, minta doain, itu yang paling mujarab. Betul. Betul. Bicara orang tua nunggu lebaran, bawa yasin kagak, bawa air doang seteko. Kuburan emak diluyurin dari malam sampai pagi. Anak-anaknya 5, seorang seteko. 5 orang 5 teko, ledok kuburan. Emak nyampe ngomong, becek doang. Air lagi, kopi dong. Sama kembang 10.000 secomot mah. Cara kagak, tahlil kagak, musa batu bisa. Nanya aja mamanya, nasihat di sana. Saya kalau jadi anak yang dia dari mana begitu gue cekek. Ustaz, saya kan udah nonton kontrak. Asli saya dari Jawa, orang tua saya mangkal dari Jawa. Kalau baru seminggu sekali atau sebulan sekali bagi ongkos di rumah malam Jumat Yasin. Saya nggak bisa baca Yasin Ustaz. Mana nama Ustaz di musola? Mau saya aset deh, mau saya awasi ke di pesantren di musola. Barang kan juga nggak bisa. Jangan so pinter, blek so pinter.
Yasin di rumah mereka yang dibaca bukan Arabnya, Latinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin jadi Yasin. Mentang-mentang rotinya ada 3, lunya setol. Udah, baru yang Ustaz. Betul? Minimal setiap habis sholat kirimin orang tua kita Fatihah. Minimal. Dia sering saya ngomong, Bu, Pak, ini kita ngirim Fatihah buat orang tua. Enggak disebut nama orang tuanya pun pasti sampai. Karena antara anak dan orang tua ada hubungan ruh, ada hubungan batin, ada hubungan darah. Cukup summa ila ruhi ummi al-Fatihah, nyampe buat Maria. Summa ila ruhi abi al-Fatihah, nyampe buat Bapak kita. Yang penting dia baca. Ustaz, saya nggak bisa pakai bahasa Arab, nggak bisa ila ruhi, pakai bahasa rotong. Beres sholat, ingat al-Fatihah. Bapak al-Fatihah. Emang begitu boleh? Boleh. Ayo saya kata nyampe. Allah juga tahu kita bohong. Nah, ilaru gak lucu. Betul tak Pak? Ingat al-Fatihah. Nggak mungkin malaikat keder. Kata dokter penyakit dia mati nih. Dia masih yang Ustaz, rumah saya ada 2, ada pakai gimana juga kan itu pakai al-Fatihah. Nggak ada yang susah, betul nggak? Yang penting kita berdoain orang tua. Alhamdulillah. Yang ketiga, rapihin akhlak kita kepada sesama manusia. Karena semua ini kita saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, jangan berpecah belah. Apalagi sama saudara dan tetangga. Kudu akul, silih asa, silih asih, silih buang sifat sirik, iri, dengki, paku, sombong dan lain sebagainya. Orang sirik mah hidupnya kagak enak, betul? Kadang-kadang sama tetangga sedikit banget, tetangga beli motor, koyok begitu. Tetangga beli mobil, bongek. Tetangga bikin rumah, setru. Orang sedikit hidupnya gak tenang, betul gak Pak? Makanya dulu sama-sama kita, kalau kita susah, kan yang pertama nolongin tetangga sebelum saudara itu, betul? Kalau kita sakit parah, yang pertama nolongin kita, yang pertama ngejemput kita, tetangga sebelum saudara yang tahu, betul nggak? Makanya keluarga sama tetangga, jangan bentrok, buang sifat sirik, iri, dengki, paku dan lain sebagainya. Ini Ustaz, alhamdulillah, paham sampai situ? Paham? Alhamdulillah. Kata guru saya Ustaz, kalau ceramah jangan udah paham, udahan ceramahnya. Paham belum? Kata guru saya, Ustaz, kalau ceramah udah capek, mau jamaah paham ke, mau belum ke, udahan ceramahnya. Ya, nih, ya, pengen dari manusia yang mulia bahagia dunia akhirat, enggak butuh harta yang banyak. Jangan mencari dunia yang tinggi, jangan mencari pangkat jabatan yang tinggi, tapi perbaiki akhlak kita masing-masing. Walaupun tidak punya harta, walaupun tidak punya pangkat jabatan, kalau akhlaknya mulia, bisa mulia di hadapan manusia dan mulia di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nah, segitu aja. Jangan banyak sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kehilafan, ucapan yang kurang pantas, akhlak saya yang kurang sopan, ada ucapan yang menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Mohon
maaf yang sebesar-besarnya. Jangan buka dulu, nanti ditutup dengan doa dari guru kita. Bila saya cukup sekian, khutbah sofa wa ni'matan bila ilahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.